Korban tewas serangan roket Rusia di gedung administrasi Mykolaiv, Ukraina bertambah jadi 31 orang. Otoritas Mykolaiv memastikan jumlah korban tewas akibat serangan roket Rusia pada Selasa lalu bertambah. Dengan upaya penyelamatan masih dilakukan oleh petugas. Sebuah roket Rusia menghantam gedung administrasi regional di kota pelabuhan Mykolaiv, Ukraina Selatan. Pada Selasa, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 33 lainnya dalam unggahan setelah kejadian. Kemarin, pihak otoritas memperbarui data korban akibat serangan tersebut dalam unggahannya di dunia maya, memastikan jumlah korban jauh bertambah dibanding angka sebelumnya. Dalam unggahannya, layanan darurat lokal menyebutkan sedikitnya 31 orang dipastikan tewas akibat serangan di kota yang terletak di wilayah selatan Ukraina itu. Operasi penyelamatan 24 jam juga masih berlangsung lanjut unggahan tersebut, dengan petugas penyelamat terus berusaha mengevakuasi korban dari puing-puing setelah serangan hari Selasa meninggalkan lubang besar di gedung tersebut. Diberitakan sebelumnya, rekaman dari layanan penyelamatan negara menunjukkan lubang menganga di sisi gedung dengan petugas pemadam kebakaran memadamkan api, di mana roket menghantam dan yang terluka dimasukkan ke tandu ambulan. Ada bercak darah yang terlihat di puing-puing. Sementara pecahan kaca serta perabotan yang terbalik berserakan di lantai kantor di dalam gedung. Ini hanya mimpi buruk. Seorang gadis meninggal di lantai saya. Apa yang bisa saya katakan? Apakah Anda bercanda? Saya memeluknya. 2 menit berlalu dan dia berlalu, kata seorang wanita yang dibantu keluar dari gedung oleh penyelamat. Mereka menghancurkan separuh bangunan, menghantam kantor saya, ujar Gubernur Regional Vitaly Kaib. Kim mengatakan ada sisi positif dari serangan itu, menunjukkan bahwa Rusia telah menyerah mencoba untuk mengambil alih kota. Diketahui Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata tetangganya. Mereka menyangkal menerjunkan warga sipil dan tidak mengomentari serangan di Mykolaiv. Ukraina mulai babak belur setelah Rusia tewaskan 7.000 tentara Ukraina. Kherson dikuasai Rusia. Petugas polisi mengevakuasi mayat seorang pejalan kaki yang tewas dalam serangan udara yang menghantam menara televisi utama di Kyiv pada Rabu. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut hingga sepekan sejak Kamis hingga Kamis. Tentara Rusia semakin membombardir kota-kota di Ukraina. Kota Kherson yang berada di Ukraina Selatan telah jatuh ke tangan Rusia. Ukraina mengklaim hampir 7.000 tentaranya telah tewas dalam 6 hari pertama invasi Moskwa. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 498 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak awal invasi. Berikut rangkuman terbaru serangan Rusia ke Ukraina hingga Kamis. Pasukan Rusia kini telah menguasai kota Kherson, Ukraina Selatan. Melansir Reuters, pasukan Rusia memaksa masuk ke gedung dewan, kata wali kota, setelah seharian berselisih klaim mengenai Rusia telah menguasai kota itu. Pelabuhan Laut Hitam Kherson, ibu kota provinsi selatan, berpenduduk sekitar 250.000 orang. Terletak secara strategis di mana sungai Dnipro mengalir ke Laut Hitam dan akan menjadi kota penting pertama yang jatuh ke tangan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka telah menangkap Kherson, tetapi beberapa jam kemudian seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa pihak Ukraina terus mempertahankan lokasi tersebut. Pada Rabu malam, wali kota Igor Kolaikayev mengatakan pasukan Rusia telah menguasai kota dan berada di jalan-jalan. Dia meminta warga sipil untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Dialog kedua dilakukan hari ini. Ukraina dan Rusia akan melakukan dialog lagi hari ini. Diberitakan Reuters, delegasi Ukraina telah berangkat untuk pembicaraan putaran kedua dengan Rusia, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Sebelumnya, kantor berita Rusia melaporkan bahwa perunding Rusia mengharapkan pejabat Ukraina tiba di Belarus untuk memulai putaran negosiasi perdamaian berikutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Setelah hampir seminggu Rusia belum mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Menurut layanan darurat Ukraina, pasukan Putin telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, taman kanak-kanak, dan rumah. Lebih dari 870.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak pertempuran dimulai. Sebagian besar menyeberang ke Polandia dan Rumania. Pengadilan Dunia mulai usut kejahatan Rusia. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan akan segera membuka penyelidikan atas dakwaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Penyelidikan aktif secara resmi dimulai di Ukraina setelah menerima rujukan dari 39 negara pihak, cuit Jaksa Karim Khan.
rujukan oleh negara-negara anggota mempercepat penyelidikan karena memungkinkan jaksa tidak perlu meminta persetujuan pengadilan di Den Haag, memangkas waktu berbulan-bulan dari proses. Kantor kejaksaan akan mulai mengumpulkan bukti untuk setiap tuduhan kejahatan perang di masa lalu dan sekarang. Kejahatan terhadap manusia atau genosida yang dilakukan dimanapun di wilayah Ukraina oleh siapapun, katakan dalam sebuah pernyataan. Wakil Wali Kota Mariupol, Serhiy Orlov, menggambarkan situasi seperti bencana kemanusiaan setelah lebih dari 15 jam penembakan terus-menerus. Kota pelabuhan Mariupol yang strategis dan penting di Laut Azov juga dilaporkan dikelilingi oleh pasukan Rusia. Kami bahkan tidak bisa membawa yang terluka dari jalanan, dari apartemen karena penembakan tidak berhenti, kata wali kotanya. Dia mengatakan ratusan orang di satu distrik perumahan dikhawatirkan tewas, termasuk ayah Orlov sendiri yang tinggal di daerah itu dan tidak terdengar kabarnya sejak serangan itu. Kantor PBB untuk HAM pada Rabu mengkonfirmasikan bahwa sebanyak 2.000 warga sipil tewas dan 525 yang terluka di Ukraina hingga 1 Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa serangan Rusia memusnahkan target dan militer, namun tidak langsung menuding Moskow sengaja menargetkan warga sipil. Kami memantau secara seksama apa yang terjadi di Ukraina saat ini, termasuk apa yang terjadi pada warga sipil. Kami mempertimbangkan itu, kami mendokumentasikannya, dan kami ingin memastikan salah satunya bahwa ada pertanggungjawaban atas itu semua, kata Blinken kepada awak media. Kantor PBB untuk HAM melalui pernyataan mengatakan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur roket multiple serta serangan udara. Akibatnya area terdampak pun meluas. Pihaknya mengaku yakin bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya dalam konflik kedua negara itu jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintahan karena laporan di sejumlah area pertempuran sengit tertunda. Dengan petugas penyelamat terus berusaha mengevakuasi korban dari puing-puing setelah serangan hari Selasa meninggalkan lubang besar di gedung tersebut. Diberitakan sebelumnya, rekaman dari layanan penyelamatan negara menunjukkan lubang menganga di sisi gedung dengan petugas pemadam kebakaran memadamkan api di mana roket menghantam dan yang terluka dimasukkan ke tandu ambulan. Ada bercak darah yang terlihat di puing-puing. Sementara pecahan kaca serta perabotan yang terbalik berserakan di lantai kantor di dalam gedung. Ini hanya mimpi buruk. Seorang gadis meninggal di lantai saya. Apa yang bisa saya katakan? Apakah Anda bercanda? Saya memeluknya. 2 menit berlalu dan dia berlalu, kata seorang wanita yang dibantu keluar dari gedung oleh penyelamat. Mereka menghancurkan separuh bangunan, menghantam kantor saya, ujar Gubernur Regional Vitaly Kiev. Kim mengatakan ada sisi positif dari serangan itu, menunjukkan bahwa Rusia telah menyerah mencoba untuk mengambil alih kota. Diketahui Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata tetangganya. Mereka menyangkal menargetkan warga sipil dan tidak mengomentari serangan di Mykolaiv. Ukraina mulai babak belur setelah Rusia tewaskan 7.000 tentara Ukraina. Kherson dikuasai Rusia. Petugas polisi mengevakuasi mayat seorang pejalan kaki yang tewas dalam serangan udara yang menghantam menara televisi utama di Kiev pada Rabu. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut hingga sepekan sejak Kamis hingga Kamis. Tentara Rusia semakin membombardir kota-kota di Ukraina. Kota Kherson yang berada di Ukraina Selatan telah jatuh ke tangan Rusia.